Kepala SMA Kristen Gamaliel Ibu Fenik Julita, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia, serta calon peserta pelepasan SMA Kristen Gamaliel yang saya kasihi. Selamat pagi dan selamat datang di acara pelepasan online siswa-siswi kelas 12 Angkatan ke-10 SMA Kristen Gamaliel Bandung, Born to be a Winner. Sungguh suatu berkat dan kebahagiaan yang layak kita syukuri, karena proses belajar di jenjang SMA selama 3 tahun ajaran telah terlampaui dengan segala dinamika, suka dan duka. Walaupun dengan situasi yang demikian, hal tersebut tidak mengurangi keyakinan kita bahwa penyertaan Tuhan dalam 3 tahun yang sudah dijalani di SMA Kristen Gamaliel selalu ada dan tidak pernah lepas. Tahun ini sangatlah istimewa karena kita melaksanakan pelepasan siswa-siswi kelas 12 di tengah masa pandemi COVID-19. Walaupun demikian, hal ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk mengikuti acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 Angkatan ke-10 SMA Kristen Gamaliel Bandung. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita mengawali acara dengan doa yang akan dibawakan oleh Evangelis Lee Kian Seng, ST, MDiv. Shalom, selamat buat angkatan siswa-siswi angkatan ke-10 SMA Gamaliel. Hari ini pelepasan. Oke, kita akan sama satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah pandemi ini kami bisa melaksanakan pelepasan siswa kelas 12 angkatan ke-10 ini. Walaupun dengan media yang lain, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan. Sertai kami dan kami sebentar mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Pakai waktu yang singkat ini sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik semua, teman-teman semua, siswa-siswi yang dikasihi di dalam Tuhan, COVID-19 ini semua orang berbicara tentang itu. Tidak ada satupun orang yang tidak berbicara tentang itu. Tidak ada satupun sisi kehidupan yang tidak terimbas oleh COVID. COVID merubah semua segi tatanan kehidupan manusia. Bisnis udah pasti kena. Para wisata, teman-teman semua 2,5 bulan ini tidak pernah bisa pergi ke tempat wisata. Ke Lembang aja susah. Gereja selama 2 bulan lebih ini kita ibadah online. Sekolah, keluarga semua mama papa ada hadir di rumah terus. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam keluarga. Sekolah ada PJJ. Cara hidup kita semua pakai masker, cuci tangan, harus bersih. Cara hidup kita minum vitamin untuk kesehatan tubuh kita lebih menjaga kesehatan. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana kita meresponinya. Ini penting, ini sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, ada orang yang protes. Ada orang yang bertanya dan mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kapan ini berlalu? Kenapa COVID ini begitu lama? Padahal baru 2,5 bulan ya. Tuhan, di manakah Engkau sampai saat ini? Kok lama banget tentang COVID ini? Ada orang yang pasrah dan ada orang yang berserah. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Kita akan belajar untuk saat ini, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 34. Aku
berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api. Tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Siswa-siswi yang dikasihi dalam Tuhan, sikap orang percaya saat ini yang diharapkan, dan saya, siswa-siswi semua, bapak dan ibu semua, adalah sebetulnya berserah. Kita tahu bahwa di dalam ayat ini Allah berkata, sebagai Yesus Kristus berkata, Allah berbicara. Yang pertama kita harus tahu siapa yang berbicara di firman ini. Jadi siswa tahu siapa yang berbicara lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kealahannya ada di dalam Kristus. Yang poin yang pertama, orang yang berserah tahu siapa yang berbicara kepada dirinya. Orang yang berserah tahu siapa yang berbicara kepada dirinya. Di dalam firman Tuhan ini, aku berbicara kepadamu. Jadi intinya kita harus tahu bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang berbicara kepada kita. Yang kedua, Allah sumber hidup. Bagaimana kita memandang Allah? Allah sebagai sumber hidup, Allah yang memelihara. Karena itu kita harus percaya. Bukankah kita sebagai orang percaya saat ini jauh melebihi daripada burung-burung yang dipelihara, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung? Siswa-siswi ciptaan Tuhan yang spesial. Yang ketiga, prioritas rohani. Prioritas hidup rohani. Prioritas hidup rohani. Ada dua orang yang menjadi sikap orang. Yang pertama, prioritas fisik atau prioritas rohani. Karena ketika orang mengutamakan fisik, dia akan paling khawatir. Ketika masa COVID-19 ini, dia akan khawatir. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang rumah, khawatir tentang bisnis, khawatir tentang segalanya. Tetapi ketika orang memprioritaskan rohani, hal-hal yang hidup yang paling penting tentang kehidupan rohani di masa pandemi ini adalah satu, menjaga relasi dengan Tuhan, berdoa, berserah,
Ada mesbah keluarga dalam rumah. Membaca firman itu lebih penting, prioritas rohani. Teman-teman semua, mari menjadi anak-anak yang percaya dan berserah kepada Tuhan lewat iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, renungan di saat ini, pada saat pelepasan siswa di pandemi COVID ini, Tuhan mengingatkan menjadi anak-anak yang berserah dan percaya kepada firman. Letak dari semuanya ini adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang tahu siapa yang berbicara kepada diri kita sendiri. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, lebih berkuasa daripada apapun. Dan hamba mau meminta kepadamu ya Tuhan, berkati semua anak-anak yang hari ini sudah lulus dengan baik dan sudah menempuh. Tuhan, pelihara terus dalam perjalanan hidup mereka, untuk keluarga, ayah, ibu di rumah, pekerjaan, dan Tuhan berkati semua. Sekolah Gamaliel, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, untuk Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan hamba percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Shalom, salam damai bagi kita semua. Saya Oai Fasin, saya Yayasan Penghubung SMP SMA Kristen Gamaliel. Saya mewakili Yayasan Kristen Gamaliel mengucapkan selamat atas kelulusan siswa kelas 12 Smart Gamaliel. Selamat juga kepada orang tua murid kelas 12. Terima kasih Bapak Ibu sudah berjuang, sudah berjerih payah berdoa bagi anak-anak Bapak Ibu, mengantarkan anak-anak Bapak Ibu melewati masa SMA mereka. Tidak mudah ya, apalagi di situasi seperti ini. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan
pada kami sehingga kami bisa berbagi dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu. Sungguh suatu kehormatan buat kami atas kepercayaan Bapak Ibu. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu Feni, dan juga pada guru-guru yang sudah berjuang luar biasa. Kalian sudah menemani, mendidik, mengawal anak-anak berjalan dalam hidup mereka di SMA Gamaliel. Terima kasih. Dan kepada siswa-siswi, adik-adik sekalian yang terkasih, selamat. Kalian sudah berjuang, sudah tertawa, nangis, bekerja keras bersama dengan teman-teman kalian dan juga guru-guru selama 3 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya. Kelulusan bukanlah akhir dari pendidikan kalian, tapi itu awal dari momentum kehidupan baru dalam hidup kalian ya. Kalian akan memasuki dunia perkuliahan atau dunia kerja atau dunia usaha. Buat mereka yang mungkin berjiwa entrepreneur ya, yang berbeda dengan dunia sekolah yang selama ini kalian jalani. Dalam dunia kuliah, kalian dituntut untuk lebih mandiri, lebih proaktif, karena dosen itu tidak seperti guru-guru kalian, tidak seperti orang tua kalian. Mereka hanya menunjukkan jalan, mereka memberikan peta kepada kita. Namun yang mengemudi mobilnya, yang mengendalikan mobilnya adalah kita. Seberapa cepat keselamatannya itu adalah kita sebagai supirnya ya. Ini kita harus lebih proaktif, lebih mandiri ya. Akan ada proyek-proyek, akan ada praktek-praktek langsung. Kita akan mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajari di sekolah ataupun nanti di masa kuliah. Dan akan sangat berguna buat nanti mensiapkan kita di dunia usaha ya. Adik-adik, kalian juga sekarang bukan anak-anak. Kalian adalah orang dewasa. Ada hal yang akan diminta lebih sebagai seorang yang dewasa. Buat kalian yang memilih bekerja atau mungkin bekerja sambil kuliah ya, karena harus lebih lagi bisa membagi waktu. Kapan bekerja, kapan belajar, kapan hangout bersama teman-teman, bersama dosen. Menjalin relasi itu sangat penting. Karena semakin banyak relasi kita, semakin besar terbuka kesempatan kita. Juga dalam hal mengatur keuangan, kita harus bijak. Dan jangan lupa waktu dengan orang tua, dengan ayah ibu kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Dan yang terakhir, ini paling pentingnya, jangan lupa berikan waktu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah. Buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Adik-adik, kalian ini buatan Allah. Kalian dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dan Allah menghembuskan nafasnya, nafas Allah dalam hidup kalian. Kalian spesial, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan Allah sudah menyiapkan suatu pekerjaan baik dalam hidup kalian. Syaratnya, adik-adik harus hidup di dalam Kristus.
Saya berdoa adik-adik semua berhasil mencapai impian kalian, sukses dalam hidup kalian. Bukan karena kalian hebat, tetapi karena kalian berjalan bersama Tuhan yang hebat. Teruskan fokus kita kepada Bapa, Allah Bapa, Allah yang mengasihi kita dengan segenap hati. Ya. Ketika hati kita terpaut kepada Allah, ketika hati kita rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencananya yang indah buat kita. Remember, you are special. And God created you for good, amazing purpose. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sekali lagi, selamat ya adik-adik. Tuhan memberkati. Sambutan dan laporan Kepala SMA Kristen Gamaliel. Yang terhormat, Ibu Fenik Julita, kami persilahkan. Laporan Kepala Sekolah pada pelepasan siswa Angkatan 10 Kamis 18 Juni 2020. 1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel beserta jajarannya yang saya hormati. Kedua, Bapak Ibu rekan-rekan guru SMA Gamaliel. Ketiga, Bapak Ibu orang tua siswa Angkatan ke-10. 4. Para siswa Angkatan ke-10 yang Ibu banggakan. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kami panjatkan atas penyertaan Tuhan kepada para siswa kelas 12 Angkatan 10 yang saat ini telah menyelesaikan masa belajar selama 3 tahun di SMA Gamaliel. Hari ini kita kumpul dari dalam suasana pandemi COVID-19 dengan penuh sukacita untuk mengikuti acara pelepasan siswa Angkatan 10 by Zoom meeting. Pada kesempatan ini pula Ibu laporkan jumlah siswa kelas 12, program IPA 25 siswa, program IPS 59, jumlah keseluruhannya 84 siswa. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kemendikbud RI nomor 4 tahun 2020 dan keputusan rapat Dewan Guru tanggal 2 Mei 2020, maka ke-84 siswa tersebut memenuhi ketentuan kriteria kelulusan dan dinyatakan berhasil, sehingga prosentase kelulusan sama dengan 100%. Nilai rapot tertinggi program IPA peringkat ke-1 diraih oleh Angelin Kristo dengan rata-rata 88,04. Peringkat kedua diperoleh oleh Pandu Adinata Putra Sanjaya 86,84. Peringkat ketiga diraih oleh Antoni Wijaya dengan rata-rata 86,00. Untuk program IPS nilai rapot tertinggi peringkat ke-1 diraih oleh Shelly Sanjaya dari 12 IPS 1 dengan rata-rata 86,6. Peringkat kedua Vanessa Ariela dari 12 IPS 2 dengan rata-rata 86,07. Yang ketiga Alvin Hasel Beta dengan rata-rata 85,75. Nilai ijazah tertinggi untuk program IPA yang ranking pertama diperoleh oleh Angelin Kristo dengan rata-rata 89,93. Peringkat kedua IPA diperoleh oleh Fania Trisi dengan rata-rata 89,87. Peringkat ketiga Maria Elizabeth rata-rata 89,73. Nilai ijazah tertinggi untuk program IPS peringkat ke-1 diperoleh oleh Shelly Sanjaya dengan nilai 89,87. Peringkat kedua diperoleh dengan Vanessa Ariela dengan nilai rata-rata 89,59. Peringkat 3 Alvin Hasel Beata dari 12 IPS 2 dengan rata-rata 88,93. Hari ini kalian dinyatakan
lulus dan resmi menjadi alumni SMA Gamaliel Angkatan 10 dan merupakan titik awal menuju masa depan yang cemerlang dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhir kata, Ibu atas nama sekolah dan rekan-rekan guru mengucapkan selamat menjadi alumni dan sukses selalu. Akhir kata, Ibu juga akan menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan para siswanya untuk belajar di Semak Gamaliel. Selamat dan sukses selalu. 祝小鱼们一帆风顺，前途似锦。谢谢大家，terima kasih. Dan ijazah dari pemerintah sedang dalam proses. Nanti setelah selesai, pihak sekolah akan memberi kabar kepada para alumni. Pesan terakhir, kalian sudah jadi alumni di mana Anda berada, junjung nama baik alma mater melalui tutur kata, perilaku dan kompetensi. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Ibu Feni. Sambutan perwakilan orang tua alumni Angkatan ke-10 serta kesan dan pesan wali kelas 12 IPA dan IPS. Saya selaku orang tua mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku telah melaksanakan dan mencapai kelulusan dengan baik. Semoga dengan kelulusan ini menjadi prioritas untuk menuju ke perguruan tinggi. Saya ucapkan selamat. Dan untuk sekolah, saya mengucapkan kepada guru-guru terima kasih atas didikannya kepada anak-anak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Terima kasih. Dan untuk anak-anakku yang akan menempuh ke perguruan tinggi, saya ucapkan semoga nanti di perkuliahan dapat mencapai kesuksesan dan menuju masa depan yang lebih baik. Sukses. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Ibu ucapkan selamat atas kelulusan yang telah diraih. Tentu ini adalah hasil dari kerja keras anak-anakku semua di bangku SMA. Ibu percaya ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh di SMA Kristen Gamaliel berguna dalam menjalani hari-hari ke depan. Selanjutnya akan ada tantangan-tantangan baru, mungkin dalam perkuliahan, dalam pekerjaan. Pesan Ibu, tetap andalkan Tuhan, terus berharap pada Tuhan, dan raih kesuksesanmu bersama Tuhan. Salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Mahasiswi yang terkasih, saya senang selama 1 tahun ini boleh mendampingi kalian menyelesaikan pendidikan di Semak Gamaliel. Sekarang saatnya kalian memperoleh hasil jerih payah dan kerja keras. Selamat atas kelulusan. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat jalan, selamat berjuang, menyongsong masa depan, meraih cita-cita. Semoga Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi kepada rekan-rekan, kepada siswa-siswi tercinta Angkatan ke-10. Kami bangga kepada Anda yang telah selesai menyelesaikan tugas studi di SMAK Gamaliel. Kami percaya apa yang Anda dapatkan di sini akan berguna bagi masa depan Anda. Teruslah berjuang, jangan putus harapan, dan selalu semangat untuk mengejar cita-cita Anda setinggi langit. Selamat berjuang. Sampailah kita di penghujung acara. Setelah acara ditutup dengan doa, para alumni akan berfoto bersama. Yang terhormat, Evangelis Lee Kian Seng STMDiv, kami persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pelepasan siswa angkatan 10
Smart Gamaliel Bandung tahun ajaran 2019-2020 sudah selesai dan ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan anugerah yang melimpah. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, dan guru-guru dan anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, berimanlah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga besar Gamaliel, Yayasan Sekolah Gamaliel, kepala sekolah, guru-guru, keluarga, siswa-siswi, Tuhan berkati. Berkatilah dalam segala usaha dan berkatilah dalam keluarga dan anak-anak dimanapun berada. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Tuhan akan menjadikan engkau umat yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan lewat kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Demikian rangkaian acara pelepasan alumni Angkatan ke-10 SMA Kristen Gamaliel Bandung. Semoga para alumni menjadi para pemenang yang sukses di masa depan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati. Kenangan di sekolahku tercinta. Hari demi hari, begitu cepat berganti bersama mentari. Pagi hari yang cerah menjadi persaksian aku semangat sekolah. Siang hari yang terik menjadi teman dalam indahnya memetik. Bunga-bunga ilmu itu merekah menggoda sang penuntut. Penuh semangat, bergandengan dengan kawan seperjuangan. Menyatu dalam genggaman asa, terangkan masa depan. Pantang untuk menyerah dengan alasan kata bermakna lelah. Terus menyelami air, berilmu sampai menemukan itu. Sungguh, sekolah ini menjadi cerita sendiri dalam dinding hati. Tidak akan terlupakan, walau tersiram sebongkah debu. Kisahnya sesejuk embun pagi yang bening di dedaunan. Memberi kesejukan pada insan yang berbalut turut merasakan. Sekarang, kenangan hanya tinggal kenangan. Kenangan di sekolahku tercinta. Terima kasih telah menjadi tempat sebaik-baiknya rumah persinggahan untuk hari tua. Terima kasih telah melindungi anak negeri dari terik mentari. Terima kasih sekolahku, engkau tempat terbaik menuntut ilmu. Semua akan kami tinggalkan untuk meneruskan perjuangan. Gerbang-gerbang kesuksesan telah menunggu kami di sana. Akan kami kencangkan pacuan dengan cemerlang kecerdasan, sampai bertemu kembali di pintu-pintu teraih kemenangan. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu
senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti. Slide yang pertama, kita akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.